Assalamualaikum. Semoga istiqomah nanti ke depannya. Kita akan membahas tentang beberapa hasil bacaan saya di sela-sela mengerjakan berbagai kegiatan lain. Baik, pembahasan pertama nanti akan bertahap sebisanya. Kita akan membahas tentang sebuah epos yang sangat terkenal tentang kisah Mahabharata atau Bharatayuda. Mengapa ini menjadi pilihan selain faktor subjektif, karena saya suka banget masalah pakliran atau wahyang, juga kayaknya kisah atau buku ini yang melekat cukup kuat dalam ingatan, sambil nanti sesekali kita membahas isu-isu kekinian dan bagaimana cara pandangnya. Berbicara tentang Bharatayuda atau Mahabharata, sebenarnya hanya sekadar berfokus konflik antara dua kubu besar, yaitu kubu Pandawa dan kubu Kurawa. Ya. Konflik utamanya kan itu, hanya kemudian merembet kemana-mana. Ya. Kemudian menyebar cukup lebar. Pertanyaannya sebenarnya, seperti apa sih asal muasal konflik antara Pandawa dan Kurawa? Sebenarnya kisah sebelumnya cukup jauh, tapi akan coba saya mulai dari sebuah titik yang akan cukup mudah dimengerti. Konflik antara Pandawa dan Kurawa berasal ketika Hastinapura dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Abiyasa. Ya, siapa Abiyasa dan kisah sebelumnya nanti kalau memungkinkan kita bahas di lain kesempatan. Abiyasa ini ketika dia bertahta, dia mempunyai istri 3 orang. 2 orang adalah janda dari raja sebelumnya yang wafat, dan 1 orang yang memang dia sudah beristri sebelumnya. Ya. Dari ketiga istri ini lahirlah 3 orang putra. Jadi masing-masing istri melahirkan 1 orang putra. Semuanya laki-laki. Jadi titik poin pertama ya, Abiyasa adalah seorang raja, Raja Hastinapura, memiliki 3 orang istri, masing-masing istrinya melahirkan seorang putra. Dari istri pertama lahir seorang bernama Destarasta. Ya. Dari istri kedua lahir seorang laki-laki bernama Pandu Dewanata, dan yang ketiga lahir yang kemudian diberi nama Arya Widura. Tiga-tiganya laki-laki, anak seorang raja. Masalah pertama muncul ketika 3 putra raja ini memiliki kekurangan masing-masing, kekurangan fisik masing-masing. Destarasta dikisahkan lahir dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Pandu Dewanata lahir dalam keadaan albino, kulitnya tidak bisa terpapar matahari terlalu lama, cenderung terkesan pucat, dan mohon maaf kepalanya sedikit tidak lurus ya. Jadi kepalanya atau lehernya tidak lurus sehingga kepalanya condong ke salah satu sisi. Dan Arya Widura lahir dalam keadaan kakinya tidak sama panjang. Jadi ketika berjalan itu tidak seimbang. 3 putra raja, tiga-tiganya memiliki kekurangan fisik. Maka kemudian di salah satu novel karya Pitoyo Amrih dengan judul Perjalanan Sunyi Bhisma Dewa Brata, dikisahkan Abiyasa ini kan awalnya dia seorang resi. Dia seorang yang memang tidak begitu senang hidup di dalam gemerlapnya istana. Jadi ketika dia menjadi raja, dia merasa canggung. Merasa canggung gimana sih caranya jadi raja? Di situ dikisahkan dengan sangat baik bahwa menurut Abiyasa, orang itu diciptakan dengan porsinya masing-masing. Ya, dia memang diciptakan oleh yang kuasa itu bukan untuk menjadi seorang raja, tapi untuk menjadi seorang resi, menjadi seorang petapa yang memang hidup dari jauh gemerlapnya istana. Sehingga dia merasa ketika dia memimpin Hastinapura itu canggung. Ya. Bahkan di situ dikatakan bahwa
para punggawa-punggawa Hastinapura, menteri-menteri Hastinapura itu menghormati Abiyasa sebagai raja karena di samping Abiyasa ada sosok yang sebenarnya paling berhak terhadap tahta Hastinapura, yaitu bernama Bisma Dewa Brata. Maka di usia anak-anak raja ini yang masih cukup remaja, Abiyasa memutuskan untuk menyerahkan tahta kepada salah satu putranya. Waktu itu obrolan antara Abiyasa dan Bisma. Jadi mereka adalah saudara seibu persusuan. Akan saya kisahkan di edisi berikutnya. Harusnya secara hukum tata kerajaan, tahta dari Abiyasa ini turun ke Destarasta sebagai anak pertama dari istri pertama. Ya, jadi sudah istrinya istri pertama dan itu anak pertama lagi. Destarasta adalah orang yang paling berhak terhadap tahta Hastinapura. Tapi berdasarkan kacamata dari Abiyasa yang seorang resi yang memang mungkin memiliki pandangan linwih terhadap keadaan, tahta Hastinapura justru diturunkan kepada Pandu. Ya, bayangin aja. Ketika Abiyasa mungkin tidak memikirkan dampak. Ketika waktu itu Abiyasa bilang ke Bisma di suatu malam bahwa dia akan menurunkan tahta kepada salah satu putranya dan pilihannya ada Pandu, sebenarnya Bisma ngomong bahwa kenapa tidak diturunkan ke Destarasta saja, ya. Dan Abiyasa bilang dari ketiga anaknya ini yang memiliki keterbelakangan fisik yang paling bisa ditoleransi masyarakat luas itu adalah Pandu. Ya. Bisma ngomong, siapapun yang berani merongrong kewibawaan Hastinapura akan berhadapan dengan dia selaku pamannya, ya. Dan Abiyasa mengatakan bahwa tidak seharusnya seorang raja selalu bergantung kepada pamannya. Apalagi raja itu adalah wibawa dari sebuah kerajaan. Ya, jadi pemimpin sebuah kerajaan itu merupakan wibawa dari kerajaan yang dia pimpin. Maka bisa dibayangkan ketika, mohon maaf sekali lagi, Hastinapura dipimpin oleh seorang yang tunanetra, maka kewibawaan Hastinapura ini dipertaruhkan. Maka kemudian pilihan Abiyasa jatuh kepada Pandu Dewanata. Ini sebenarnya bisa dibilang awal mula konflik dari Pandawa dan Kurawa. Maka di suatu malam di hari lain kemudian Abiyasa didampingi dengan Bisma, adik sepersusuannya itu, memanggil tiga anaknya dan mengatakan bahwa tahta akan diserahkan kepada Pandu. Arya Widura nggak ada masalah. Dari dulu Arya Widura sepertinya tidak berharap tahta. Yang pertama jelas alasannya adalah dia anak ketiga, anak bungsu, apalagi ibunya tidak memiliki terah darah biru. Beda dengan Destarasta dan Pandu yang ibunya memiliki terah darah biru. Nah, masalah paling besar kan ada di Destarasta. Sebagai anak pertama, meskipun menyadari dirinya ada kekurangan fisik, tapi dia paling berhak terhadap tahta Hastinapura. Maka ketika Abiyasa memutuskan tahta itu jatuh kepada Pandu, Destarasta ada rasa sakit hati. Ya, rasa sakit hati inilah yang berhasil dipelihara dalam jangka waktu yang sangat panjang. Ya, rasa sakit hati ini muncul tentunya pertama dari adanya harapan bahwa tahta dari ayahnya akan turun kepada dirinya sebagai anak pertama dari istri pertama. Dan kedua, rasa sakit hati ini muncul juga sebagai sebuah keyakinan bahwa tahta itu tidak jatuh kepada dirinya, yaitu Destarasta, karena kekurangan fisik yang dia miliki. Ya, Abiyasa tidak begitu mempermasalahkan. Ya, ketika Abiyasa dan Bisma keluar dari tempat pertemuan malam itu, tiga bersaudara ini tiba-tiba jadi canggung. Ya, bayangin, teman main, saudara seayah yang biasanya tiap hari main bareng, bercanda bareng, tiba-tiba detik itu juga dua yang lain harus menghormati salah satu saudara itu sebagai seorang raja. Tentu unggah-ungguhnya tetap harus berbeda dengan unggah-ungguh sebagai seorang saudara saja. Arya Widura tidak ada masalah. Masalah muncul antara Pandu dan Destarasta. Destarasta diam, keadaan menjadi kaku. Pandu mencoba mencairkan suasana, menggandeng tangan Destarasta
awalnya ingin memohon restu. Jadi sambil menggandeng memohon restu, tapi kemudian tangan Pandu disingkirkan oleh Destarasta dengan cukup pelan. Destarasta berjalan ke tempat tinggalnya, jadi masih dalam komplek istana. Sejak saat itu 3 bersaudara ini kemudian jarang bertemu. Pandu sibuk dengan urusan persiapan dia menjadi seorang raja, kemudian dilantik. Arya Widura diangkat menjadi penasehat ekonominya, karena Arya Widura dikenal sebagai orang yang cukup pandai dalam tata kelola kenegaraan. Jadi administrasi, keuangan, ya. Jadi keterbatasan fisiknya ditutup dengan kecerdasannya dalam tata kelola kenegaraan. Sementara Destarasta terus mengurung diri. Ketika Pandu ditunjuk menjadi seorang raja, dia masih bujang, masih single, belum memiliki permaisuri. Singkat cerita kemudian Pandu memperistri Dewi Kunti Talibrata dari kerajaan Mandura, dan satu lagi Dewi Madrim. Ini nanti akan saya bahas sedikit di episode lain karena cukup unik. Di satu sisi Pandu berangkat ke Mandura karena memang ingin ikut sayembara. Waktu itu kerajaan Mandura sedang mengadakan sayembara mencari pangeran dari kerajaan lain yang kira-kira pantas disandingkan dengan putri kerajaan, yaitu putri atau Dewi Kunti Talibrata. Pandu ikut sayembara. Di partai puncak Pandu itu bertarung dengan seorang pangeran yang tidak begitu dikenal, namanya Narasoma. Bertarung sampai akhirnya Narasoma yang sebenarnya mereka tidak sempat bertarung karena waktu itu Narasoma bertarung dengan Basudewa. Kapan-kapan kita bahas. Intinya kemudian Pandu memiliki 2 orang istri, namanya Dewi Kunti Talibatra dan Dewi Madrim. Dari Dewi Kunti lahirlah 3 orang anak. Puntadewa, ya, atau Samiaji. Kemudian yang kedua adalah Werkudara, yang ketiga adalah Arjuna. Dari Dewi Madrim lahir 2 orang putra kembar, Nakula dan Sadewa, yang kemudian kita kenal dengan nama Pandawa. Lah, Bisma sebagai sesepuh kerajaan menganggap bahwa Destarasta ini kan terus merenung, ya, mengurung diri di dalam kamar. Oh, kayaknya Destarasta itu butuh dicarikan istri deh, biar hidupnya lebih ceria lagi. Maka kemudian dicarikan sebuah istri, ya. Sebuah tragedi juga ketika ternyata awalnya mengira istri atau calon dari Destarasta ini kan dilamar oleh Bisma. Awalnya mengira Bisma datang untuk melamar perempuan ini akan dijodohkan dengan kakak dari Pandu. Pandu itu kan sudah terkenal gagah, ya, meskipun memiliki kekurangan fisik, tapi terkenal gagah juga. Perempuan ini atau putri ini awalnya mengira kakak Pandu itu secara fisik tidak beda jauh dengan Pandu, tapi sangat kaget ketika sampai di Hastinapura. Ternyata wujud dari Destarasta sangat jauh dari apa yang dia bayangkan, seperti tidak terawat, buta. Nah, Dewi ini udah kadung malu untuk kembali ke kerajaan karena dulu ketika dilamar menyatakan ya sudah, karena sudah kadungnya menjadi istri dari Destarasta. Dari pernikahan mereka lahirlah Kurawa, 100 orang anak, 99 laki-laki dan 1 perempuan. Dari Kurawa ini kelahirannya cukup unik. Jadi waktu kehamilan kemudian proses melahirkan. Jadi pada proses melahirkan itu Destarasta kan menunggu di luar ruangan. Proses kelahiran ini ketika si Dewi berhasil melahirkan, yang lahir dari rahim Dewi bukan bayi, tapi dikisahkan seonggok daging. Jadi bentuknya cuma daging aja. Jadi seonggok daging. Lah, Destarasta yang merasa bahwa proses persalinan sudah selesai, maka masuk ke ruangan. Tanyalah Destarasta kepada para emban yang membantu proses persalinan. Di mana anakku? Bagaimana kabar istriku? Emban ini kan bingung, ya. Bayangin aja, nolong proses persalinan, yang lahir bukan bayi, tapi seonggok daging. Mau dijawab seperti itu takut dikira membohongi,
Tidak dijawab, Destarasta tanya terus, mana bayinya, bagaimana keadaan istrinya. Kan serba bingung posisinya. Di satu sisi para emban ini masih mengatur hati karena shock. Di satu sisi harus melayani pertanyaan dari seorang Destarasta yang mau bagaimanapun merupakan terah kerajaan. Tetap tidak menjawab, Destarasta tanya berulang kali. Para emban tidak menjawab sampai akhirnya Destarasta meraba dipan, tempat di mana istrinya melahirkan. Dia meraba seonggok daging itu, dia tanya ini apa, ini apa, ini apa. Emban tidak menjawab. Kan bingung juga cara jawabnya. Mau jawab itu yang keluar dari rahim istrimu. Iya. Dikira bohong. Nggak jawab. Destarasta tanya terus. Karena merasa apa yang dia tanyakan tidak direspon, Destarasta meledakkan ya, dengan kekuatan yang dia miliki, meledakkan seonggok daging itu pecah yang ditinggal pergi. Yang ternyata dari pecahan itu resmi berjumlah 100 dan besoknya ketika ruangan itu ditinggal menjadi bayi-bayi yang jumlahnya 100 itu. Nah, maka mulailah muncul Pandu dengan 5 anaknya, para Pandawa, Destarasta dengan 100 anaknya. Awalnya mereka hidup di kerajaan yang sama. Tapi entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba Destarasta memutuskan memboyong istri dan anak-anaknya yang jumlahnya 100 ini ke sebuah desa kecil bernama Gajahoya. Sebenarnya desa itu masih satu atau masih dalam lingkup kekuasaan Hastinapura, hanya berada di pinggiran cukup jauh. Berada di sebuah desa kecil tadi namanya Gajahoya. Maka boyonglah Pandu istri dan 100 anaknya dan para emban kerajaan yang akan membantu mengurus para Kurawa di sebuah desa kecil namanya Gajahoya. Ya, jadi itulah Pandu pun tidak bisa melarang ya ketika itu keputusan bulat dari Destarasta yang memang terkenal cukup keras kepala. Maka kemudian Pandu dan dua istri dan anak-anaknya 5 ini hidup di kerajaan ya, dengan berbagai fasilitas yang dimiliki. Hidup di kerajaan, anak raja dapat pendidikan yang sangat luar biasa. Sampai kemudian dan Kurawa, 100 Kurawa ini beserta Destarasta dan ibunya hidup di sebuah desa kecil bernama Gajahoya. 2 ini akan memiliki dampak terhadap pendidikan antara Pandawa dan Kurawa secara signifikan, secara sangat berbeda. Ya, jadi bagaimana kemudian pendidikan yang didapatkan oleh Pandawa dan Kurawa yang hidup jauh dari kerajaan akan kita bahas di episode berikutnya. Jadi kita sampai berada pada titik bagaimana Pandawa lahir, bagaimana Kurawa lahir, dan bagaimana sejarahnya. Ini akan menjadi awal konflik berkepanjangan antara 2 kubu yang sebenarnya masih sepupu. Ya, kan eyang mereka sama, yaitu Abiyasa. Ya, ayah dari mereka kakak beradik. Mereka sebenarnya sepupu antara Pandawa dan Kurawa, tapi kemudian terlibat konflik berkepanjangan. Terima kasih untuk episode pertama ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.